seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terpujilah namamu oleh karena kasih karunia Tuhan boleh menyertai kami hingga saat ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah ini akan menuntun kehidupan keluarga kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Judul untuk saya bahas pada saat ini yaitu dengan memandang kita diubahkan. Apa relevansinya dengan keluarga kita dengan tema dengan memandang kita diubahkan? Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Inilah dasar di mana ketika kita memandang, kita diubahkan. Banyak penelitian sudah menyatakan bahwa semakin Anda melihat kekacauan dan kekerasan, semakin besar kemungkinan Anda akan terlibat di dalam pelaku kekerasan. Itu juga akan berlaku di dalam masalah seksual, moralitas, keegoisan, keserakahan, materialisme, dan semuanya ini mengadopsi nilai yang sama. Yang semuanya ini sangat berpengaruh kepada kelangsungan keluarga kita. Ada pemikiran yang saat ini populer meyakini bahwa semua kebenaran itu relatif. Artinya, Anda punya gagasan tentang benar dan salah, maka saya juga memiliki, dan itu tidak masalah. Ini bisa saja menuntun kita kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur oleh karena di dalam menuntun keluarga dan rumah tangga kita, Alkitab telah menuntun kita kepada standar yang tidak pernah salah. Alkitab menyajikan standar moral yang sangat jelas tentang benar dan salah. Dan standar moral itu adalah 10 hukum Allah. Dalam Hosea 8 ayat 7 bagian A,
Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Itulah sebabnya jutaan orang telah menabur angin. Seperti film yang ditonton, permainan yang mereka mainkan, cara menghabiskan waktu luang, membaca buku dan cerita khayalan. Semuanya itu menghasilkan kehancuran rumah tangga. Bahkan jutaan yang meninggal karena penyakit menular seksual, serta kekerasan semakin meningkat. Itulah sebabnya Allah tidak meninggalkan kita dengan tidak memiliki standar untuk moral kita. Sebagai suatu keluarga Allah, maka Allah telah menuntun kita melalui firman-Nya, di mana standar moral yang lebih baik dan tidak akan pernah berubah. Itulah sebabnya selera moral atau pikiran harus didisiplin dan dididik dengan penuh perhatian. Bukalah Alkitab setiap waktu yang akan menuntun kita. Kita juga harus mendidik agar memiliki sifat dan cara berpikir yang benar. Tapi semuanya itu hanya oleh kuasa karunia yang dapat melaksanakan pekerjaan yang sangat dirindukan. Penulis Kristen Ellen G. White dalam bukunya Membina Keluarga halaman 384 mengatakan begini, engkau haruslah seorang penjaga yang setia terhadap mata, terhadap telinga, dan semua panca indera jika engkau mau mengandalkan pikiran dan menolak kesia-siaan dan pikiran-pikiran jahat yang akan menodai jiwamu. Apa alasannya? Karena setan bekerja keras untuk menuntun kita melupakan Allah. Pikiran manusia dikacaukan dan diasikkan, serta diserapkan sedemikian rupa sehingga Allah tidak lagi dalam pikiran mereka. Saudaraku yang terkasih, rumah tangga kita perlu dibentengi, dan firman Allah menuntun kita untuk melihat bahwa kita semua harus memelihara kehidupan kita, harus menutup semua jalan masuk di mana akan menghalangi kita, bahkan akan membuat kita lupa akan Tuhan yang menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita agar supaya kita selalu berhati-hati untuk menghadapi kehidupan ini dengan berserah selalu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah teramat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dengan tema Semak yang Terbakar. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong sahabat-sahabat sekalian dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Kembali kami mengingatkan, mari mempersiapkan diri kita dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Jika Anda sudah siap, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, Engkau jaga peliharakan kami. Sekarang kami rindu untuk kembali belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam pelajaran kita, di mana yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan, kemudian pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Keluaran 18 ayat 3 sampai 4. Anak-anak Musa dinamai berdasarkan pengalaman hidupnya. Gersom karena ia adalah orang asing di negeri asing, dan Eliezer karena Allah menjadi penolong dan penyelamat dari Firaun. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang menyala, namun tidak terbakar, dan memanggil dia untuk membebaskan Israel dari Mesir. Allah menyatakan namanya, Aku adalah Aku. Kejadian 22 ayat 11 dan 15 sampai 18. Malaikat Tuhan menghentikan Abraham dari mengorbankan Ishak dan memuji imannya. Tuhan memperbarui janjinya bahwa keturunan Abraham akan diberkati menjadi berkat bagi semua bangsa karena ketaatannya. Keluaran 6 ayat 3. Allah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi sekarang Dia menyatakan namanya sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Yoel 2 ayat 32. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan ada keselamatan di Gunung Sion dan Yerusalem seperti yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang dipanggilnya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 31. Musa merasa tidak layak dan dia takut ditolak.
Tetapi Tuhan memberinya tanda mujizat dan menyertakan Harun sebagai penyambung lidahnya. Musa akhirnya taat dan kembali ke Mesir dan Tuhan menyertai dia. Kejadian 17 ayat 10-11. Allah menetapkan sunat sebagai tanda perjanjian antara dia dan Abraham serta keturunan dari Abraham yang harus dilakukan pada setiap anak laki-laki. Sekarang kita lihat pengertian judul semak yang terbakar. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat pekan ini, di mana semak ini terbakar, siapa yang membakar, bagaimana prosesnya, dan mengapa, apa tujuan dari semak yang terbakar itu. Yang pertama, semak itu terbakar berada di Gunung Horeb, juga dikenal sebagai Gunung Sinai. Pada waktu Musa menggembalakan domba milik mertuanya Yitro di padang gurun Midian. Siapa yang membakar dan bagaimana prosesnya? Jawabannya adalah Tuhan sendirilah yang menyebabkan semak itu terbakar. Api itu berasal dari hadirat Allah. Tetapi ajaibnya semak itu tidak hangus terbakar. Ini adalah mujizat yang digunakan Tuhan untuk menarik perhatian Musa dan kemudian memulai percakapan rohani yang akan mengubah hidupnya. Mengapa dan apa tujuan dari semak itu terbakar? Tujuan utama semak terbakar adalah untuk memanggil Musa secara ilahi dan secara dramatis agar ia menyadari kehadiran Tuhan dan menerima tugas khusus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Baker Encyclopedia of the Bible halaman 389 menyatakan apa tujuan dari semak yang terbakar itu. Di sana dikatakan, semak yang terbakar di Gunung Horeb tempat Musa mengalami kehadiran Allah dan menerima perintah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada paradoks, tanaman yang terbakar tanpa terbakar habis menjadi sarana Allah mengungkapkan nama perjanjiannya, Aku adalah Aku. Semak yang terbakar adalah teofani, penampakan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan. Jadi tujuannya adalah agar Musa melihat dan menyaksikan Aku adalah Aku, tetapi dia sendiri tidak dibinasakan. Kita tiba pada ayat hafalan Keluaran pasal 3 ayat 7-8. Alkitab mengatakan dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, mari kita lihat pengertian ayat inti kita. Yang pertama, apa kisah yang tercatat di dalam Keluaran pasal 3 ini? Nah, saudara, Keluaran pasal 3 ini menceritakan panggilan Allah kepada Musa di Gunung Horeb atau Gunung Sinai saat dia sementara mengembalakan kawanan domba mertuanya Yitro orang Midian itu. Di dalam penampakan di semak duri yang menyala, Tuhan menyatakan bahwa dia telah melihat kesengsaraan dan penderitaan bangsa Israel di Mesir dan mendengar seruan mereka oleh karena penindasan. Dan Allah memilih Musa untuk pergi ke Firaun, memimpin umatnya keluar dari perbudakan menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Meskipun awalnya ragu dan merasa tidak mampu, Musa kemudian dihibur dengan janji penyertaan dan kuasa Allah yang menyertai panggilannya. Nah, saudara, apa pengertian aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, aku telah mendengarkan seruan mereka, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, saudara, 3 kata kerja ini menyeratkan jika Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan tahu penderitaan bangsa Israel. Douglas Stuart di dalam New American Commentary halaman 117 mengatakan, dengan 3 kata kerja, Allah menyatakan belas kasihannya. Sesungguhnya aku telah melihat, aku telah mendengar, dan aku telah melihat. Nah, saudara, frase aku telah melihat atau
ro'ah, ra'itih, melibatkan konstruksi infinitif absolut Ibrani, di mana hal ini menyeratkan ada sebuah intensitas perhatian Allah terhadap penderitaan umatnya. Jadi dengan kata lain, frase ini menunjukkan bahwa Tuhan sementara menyatakan belas kasihannya kepada perhatian kepada bangsanya atau umat-umat Israel yang sementara menderita. Dan perhatian di sini dilakukan oleh Allah secara intens. Nah, secara sederhana, kita dapat simpulkan bahwa ketiga frase ini adalah sebuah penekanan bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang responsif, dan Allah yang terlibat aktif dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu kemudian apa pengertian aku turun melepaskan, aku menuntun keluar, dan aku menuntun ke tempat yang baik dan luas. Nah, saudara, kembali lagi Douglas Stuart di dalam The New American Commentary halaman 117. Di sana dikatakan bahwa ayat 8 ini menyatakan rencana penyelamatan Allah. Kata-kata aku telah turun merupakan ciri khas dari banyak bagian Alkitab yang terkait dengan teofani dan penyelamatan ilahi manusia. Ia berjanji membawa mereka ke suatu tempat, dan dengan menyebutkan 6 kelompok orang-orang yang ada di daerah Kanaan Amori ini, Allah menjelaskan kepada Musa secara tepat wilayah mana yang ia rencanakan untuk diberikan kepada umatnya. Walter Kaiser di dalam The Expositor's Bible Commentary halaman 316 mengatakan dia adalah pribadi yang hidup, yang dapat dan memang mengikuti arus peristiwa manusia, dan yang dapat dan memang terkadang secara langsung campur tangan dalam urusan manusia. Jadi frase-frase akhir ini menunjukkan bahwa Tuhan terlibat secara langsung di dalam segala urusan manusia, entah itu sukacita mereka dan duka cita mereka. Kita berpindah pada pokok pembahasan semak yang terbakar yang didasarkan pada Keluaran 3 ayat 2-4. Dari kisah ini kita mungkin bertanya, mengapa di semak yang terbakar dikatakan malaikat Tuhan yang menampakkan diri, namun yang berkata atau berbicara kepada Musa saat itu adalah Allah? Apakah malaikat Tuhan menyerupai Allah atau Allah menyerupai malaikat Tuhan? Kemudian di ayat 4, mengapa saat nama Musa dipanggil ia menjawab, "Ya Allah"? Mengapa nampaknya Musa sudah tahu bahwa itu suara Allah, padahal yang menampakkan diri di Keluaran 3 ayat 2 adalah malaikat Tuhan? Penggunaan frase malaikat Tuhan untuk menunjuk kepada pribadi ilahi, Tuhan atau Allah, khususnya dalam Perjanjian Lama biasanya bergantung pada konteksnya. Konteks Keluaran pasal 3 menyatakan bahwa malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa di semak yang terbakar itu ialah Tuhan sendiri. Ayat 4 menyatakan bahwa itu adalah Allah yang kemudian berfirman kepada Musa. Konteksnya semakin jelas di ayat 6a, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ayat-ayat selanjutnya lebih menegaskan tentang hal ini, khususnya di ayat 14. Andrews Bible Commentary halaman 203 katakan, wujud yang muncul dalam nyala api yang ditempatkan di tengah-tengah semak belukar yang tidak habis dimakan api tidak lain adalah Yahweh atau Tuhan Allah. Lebih spesifik lagi, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 509 menjelaskan bahwa konteksnya membuat jelas bahwa malaikat Tuhan ialah Tuhan sendiri, pribadi kedua kealahan. Sudah sejak zaman Abraham, Tuhan telah menyatakan dirinya dalam bentuk dan nama ini, yaitu maksudnya malaikat Tuhan. Jadi bukan malaikat Tuhan menyerupai Allah, tapi Allah menyatakan diri dalam bentuk dan nama malaikat Tuhan. Karena sesungguhnya istilah malaikat bahasa Ibraninya malak, konteksnya ialah seorang utusan. Nah, penggunaan istilah malaikat Tuhan untuk Allah sendiri dalam pernyataan dirinya kepada manusia menurut The Oxford Bible Commentary adalah sebuah hal yang umum. Contoh dalam Kejadian 16, malaikat Tuhan menjumpai Hagar yang melarikan diri dari Sarai, nyonyanya. Yang disebut malaikat Tuhan ternyata adalah Tuhan sendiri di sini. Kejadian 16 ayat 13 bagian A berkata, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Contoh lain istilah malaikat Tuhan merujuk pada Allah sendiri ialah pengalaman Abraham di Kejadian 22, pengalaman Yakub di Kejadian 31, serta pengalaman Gideon di Hakim-Hakim pasal yang ke-6.
G.W. Ashby dalam Go Out and Meet God, A Commentary on the Book of Exodus, International Theological Commentary halaman 20 katakan bahwa malaikat Tuhan adalah sebuah ungkapan yang sering digunakan untuk menunjuk kepada Allah sendiri, khususnya ketika ia hendak bertindak dan mengkomunikasikan kehendaknya dengan cara yang khusus. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 509, Kristuslah yang dimaksud dengan malaikat Tuhan itu. Dialah yang bertindak sebagai utusan Bapa dan firman-Nya. Pribadi kedua kealahan, dialah Tuhan itu sendiri. Hal ini juga digambarkan dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21 tentang malaikat yang diutus berjalan di depan untuk memimpin dan melindungi bangsa Israel. Alfa Omega Jilid 1 halaman 366 mengatakan bahwa selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sekalipun ada lambang-lambang yang menunjukkan kepada seorang juru selamat yang akan datang, bersama dengan mereka itu ada juga seorang juru selamat yang hadir, yang telah memberikan kepada Musa perintah bagi bangsa itu, dan yang telah ditetapkan di hadapan mereka sebagai satu-satunya saluran berkat. Dialah malaikat perjanjian, the angel of covenant, yang dimaksud dalam Malia ketiga ayat 1 dan 2. Nah, mengenai jawaban Musa, ya Allah, dalam terjemahan bahasa Inggris, hanyalah here I am. Dalam bahasa Ibrani, hineni. Menurut Douglas K. Stewart, dalam New American Commentary, dalam buku Exodus halaman 113 dan 114, jawaban Musa hineni atau here I am adalah sebuah jawaban standar yang tidak mengandung arti khusus. Artinya pada saat itu walaupun panggilan itu adalah sapaan istimewa karena nama Musa disebutkan 2 kali, namun tidak serta-merta Musa langsung mengenali sosok malaikat Tuhan itu, Yahweh atau Allah sendiri. Dalam proses selanjutnya, dalam konteks Keluaran pasal 3, Musa barulah kemudian mengenali bahwa itu adalah Allah sendiri. Nah, mengapa Musa dipanggil saat usianya sudah 80 tahun, sudah cukup tua? Mengapa tidak lebih muda Allah memanggil Musa? Dan apakah Musa melihat Allah saat semak terbakar? Karena menurut Keluaran 3 ayat 6, Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dalam buku Patriarchs and Prophets chapter 22 atau Alpha Omega Jilid 1 bab 22, khususnya halaman 287 dan 288 dikatakan bahwa kepada Musa telah diberitahukan oleh para malaikat bahwa Allah telah memilih dan memanggilnya untuk melepaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan Mesir. Dan dalam konteks itu, Musa masih berusia muda. Namun saat itu pandangannya masih keliru terhadap panggilan Tuhan kepadanya. Halaman 291 katakan bahwa Musa belum bersedia untuk tugasnya yang besar itu. Ia masih harus mempelajari pelajaran yang sama tentang iman yang telah diajarkan kepada Abraham dan Yakub, untuk tidak bersandar kepada kekuatan manusia atau kebijakan manusia, tetapi kepada kuasa Allah bagi kegenapan janji-janjinya. Artinya pada usia mudanya sampai usia 40 tahun, dengan pendidikan di Mesir, Musa belum siap dan matang untuk panggilan Allah itu. Itulah sebabnya dalam pelariannya dari Mesir ke Midian, ia memasuki sekolah Allah dan masa pelatihan yang akan mempersiapkannya bagi panggilan Allah, tugas yang besar itu. Halaman yang sama katakan bahwa hikmat yang tidak terbatas itu telah memanggil dia yang akan menjadi pemimpin bangsanya untuk memakai jangka waktu 40 tahun itu di dalam pekerjaan yang rendah sebagai seorang gembala. Kebiasaan untuk menjaga, kebiasaan untuk melupakan diri, serta memelihara kawanan dombanya itu, bila dikembangkan akan menyediakan dirinya untuk menjadi gembala Israel yang berbelas kasihan dan panjang sabar. Inilah yang menyebabkan periode kepemimpinan Musa untuk menjalankan panggilan Tuhan mulai efektif pada saat usianya 80 tahun. Dalam konteks semak yang terbakar, Keluaran 3, tidak ada pernyataan langsung Musa melihat Allah. Malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat fenomena alam itu, mendengar suara, namun ia menutupi wajahnya takut memandang Allah. Dan memang dalam pengalamannya, Allah berfirman dalam Keluaran 33 ayat 20, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Itulah sebabnya Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 katakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Musa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya."
Sekarang apa pelajaran penting saat Musa dipanggil melalui semak yang terbakar? Pelajaran penting pertama adalah tentang Allah yang memanggil Musa. Amazing Grace halaman 45. Allah yang Maha Pengasih menyelubungi kemuliaannya dengan cara yang sangat sederhana. Hal ini menggambarkan tentang Yesus yang datang menutupi keilahiannya, kemuliaan ilahinya dengan kemanusiaan. Yang kedua, panggilan melalui semak yang terbakar menggambarkan kepedulian dan kasih sayang Allah terhadap umatnya yang menderita. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 509 mengatakan, semak duri dapat diibaratkan sebagai bangsa Israel yang direndahkan, dihina oleh dunia. Api yang membakar tetapi tidak menghanguskan semak duri itu dapat dianggap sebagai lambang penderitaan akibat perbudakan. Tetapi semak itu tidak dimakan habis, dan dalam nyala api yang mengajar, Tuhan tidak menyerahkan umatnya kepada maut. Hal ini sama dengan Mazmur 118. Pelajaran penting yang ketiga ialah tentang kekudusan dan kemuliaan Allah. Di hadapannya, sebagaimana Musa merendahkan diri dan menunjukkan penghormatan tertinggi, demikian pula kita harus bersikap demikian. Signs of the Times, 26 Februari 1880 katakan, makhluk yang terbatas dapat belajar sebuah pelajaran yang tidak boleh dilupakan, yaitu untuk menghampiri Allah dengan penuh hormat. Kita boleh datang dengan berani di hadiratnya dengan membawa nama Yesus, kebenaran dan pengganti kita, tetapi tidak pernah dengan keberanian untuk menganggap diri kita sejajar dengannya. Allah harus sangat dihormati, dimanapun itu hadiratnya disadari dengan jelas orang-orang berdosa akan tunduk dengan sikap kerendahan hati yang paling tinggi. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema tentang malaikat Tuhan. Apa arti malaikat? Mengapa malaikat Tuhan ini penggambaran Yesus Kristus? Nah, secara harafiah, kata malaikat itu artinya utusan atau messenger dari bahasa Ibrani malak dan dari bahasa Yunani angelos, yaitu makhluk yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan dan melakukan kehendaknya. Baker Encyclopedia of the Bible halaman 90 mengomentari bahwa sosok malaikat berperan positif bagi Israel sebagai pemandu dan pelindung, Keluaran 14 ayat 19, sebagai yang menemani dalam perjalanan di padang gurun, Keluaran 23 dan juga Bilangan 20. Tetapi juga berperan negatif sebagai pembunuh atau perusak, 2 Samuel 24 ayat 16. Tetapi malaikat ini selalu bertindak untuk menjaga kesucian perjanjian Israel dengan Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan istilah the angel of the Lord atau malaikat Tuhan? Dalam beberapa bagian Alkitab, termasuk di Keluaran 3 yang menjadi fokus kita, ini bukan sekedar malaikat biasa, melainkan merujuk kepada manifestasi ilahi yang menyatakan diri seolah-olah Allah sendiri yang hadir. Nah, dalam konteks Musa di semak yang terbakar, malaikat Tuhan berbicara sebagai Allah, mengidentifikasi dirinya sebagai aku adalah aku. Lalu dia menerima penyembahan yang hanya layak diberikan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa malaikat Tuhan adalah penggambaran atau penampakan awal dari Yesus Kristus sebelum inkarnasi yang dikenal dalam teologi sebagai Kristofani. Para bapak gereja awal juga menyatakan bahwa figur tersebut yaitu mewakili firman Allah yang sudah ada sebelumnya. Jadi, Yesus Kristus pribadi kedua dari Tritunggal yang bertindak dalam perjanjian lama. Dalam beberapa teks Alkitab, sulit untuk membedakan antara malaikat Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Contohnya Kejadian 16, Kejadian 21, Kejadian 22, dan juga ada banyak kisah yang lain di mana dinyatakan seperti yang sudah kita baca di Keluaran pasal 3 ini. Mengapa Allah menyebut orang Israel dalam penindasan sebagai umatku atau umat Allah? Padahal kita tahu mereka di Mesir tidak berbakti kepada Allah dengan setia. Nah, Allah menyebut Israel sebagai umatku bukan karena kesetiaan mereka, tetapi karena perjanjian, covenant yang telah dibuatnya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesetiaan Tuhan pada janjinya ini melampaui kegagalan umatnya. Meskipun Israel tidak setia di Mesir,
Tuhan tetap menganggap mereka sebagai miliknya karena kasih dan komitmennya terhadap perjanjian itu. Jadi identitas Israel sebagai umat Allah berakar di dalam kasih karunia dan kesetiaan Allah, bukan karena kelayakan mereka. Mengapa Allah mau membebaskan orang Israel dari penindasan Mesir? Mengapa Tuhan mau mengeluarkan mereka? Dan mengapa mereka harus masuk tanah Kanaan yang pada waktu itu sudah dihuni bangsa-bangsa lain? Mari kita lihat. Allah membebaskan Israel bukan karena mereka pantas, melainkan karena kasih karunia dan kesetiaannya pada janjinya. Dia berjanji kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita lihat komentar Ellen White dalam Fundamental of Christian Education 287 tentang alasan mengapa Tuhan memanggil keluar menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Selama 400 tahun mereka berada di Mesir dan menjadi budak orang Mesir. Mereka telah tercemar oleh penyembahan berhala. Dan tiba waktunya ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir, agar mereka dapat menaati hukumnya dan menjaga sabatnya yang telah Ia tetapkan di Eden. Ia menyampaikan 10 perintah Allah kepada mereka dengan kemegahan yang dahsyat dari Gunung Sinai, agar mereka memahami sifat suci dan abadi dari hukum tersebut dan membangun dasar bagi banyak generasi, dengan mengajarkan kepada anak-anak mereka tuntutan yang mengikat dari perintah-perintah suci Allah. Jadi bukan mereka menurut hukum dulu, setia dulu baru Tuhan panggil keluar. Tetapi mereka dipanggil keluar, diselamatkan supaya mereka dapat menaati hukum-hukum Tuhan. Bagaimana dengan tanah Kanaan? Tanah Kanaan adalah tanah yang telah dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya jauh sebelumnya. Meskipun benar ada bangsa-bangsa seperti Het, orang Amori, dan lain-lain tinggal di sana. Tetapi Allah memiliki tujuan rohani dan historis. Dia berencana akan memakai bangsa Israel sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain dan menyatakan karakternya melalui mereka. Jadi kehadiran bangsa-bangsa lain di Kanaan ini juga menjadi bagian dari penghakiman Allah atas kefasikan mereka yang sudah mencapai puncaknya kalau kita baca Kejadian 15 ayat 16. Jadi ada 2 tujuan sebenarnya mengapa di Kanaan. Penempatan Israel di tanah Kanaan itu adalah kombinasi antara 2 hal. Yang pertama, penggenapan janji kepada Abraham, dan yang kedua, untuk melaksanakan keadilan Allah atas bangsa-bangsa yang sangat jahat itu. Kita tiba pada pembahasan mengenai nama Tuhan. Nah, apa pentingnya nama Tuhan bagi kita? Dan manakala kita ucapkan nama Tuhan, apa pengucapan atau panggilan yang paling hormat dan kudus secara teologis? Apakah nama Tuhan adalah Allah atau Yahweh atau Elohim atau ada nama panggilan lain? Nah, saudaraku yang terkasih, The Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 170 mengatakan seperti begini. Kata Shem atau biasa yang diterjemahkan nama dalam bahasa Ibrani itu berarti tanda atau token yang menggambarkan identitas dan sifat pemiliknya. Jadi dalam teologi Perjanjian Lama, nama itu menjelaskan identitas dari pemilik nama tersebut. Tetapi, nama Tuhan bukan sekedar label, melainkan itu menunjukkan karakter, itu juga menunjukkan kuasa dan kehadirannya yang nyata dalam sejarah umat manusia. Di dalam tradisi Yahudi dan juga teologi Perjanjian Lama, nama Tuhan yang paling kudus adalah YHWH. Ini adalah tetragrammaton, 4 huruf Ibrani yaitu YHWH. Ini berasal dari pernyataan aku adalah aku. Nah, saudara, nama ini dianggap begitu suci sehingga orang Yahudi menghindari pengucapannya langsung dan menggantikannya dengan ucapan Adonai. Dan akibatnya pengucapan YHWH ini yang asli akhirnya hilang oleh karena tidak pernah diucapkan. Nah, ada berbagai nama Tuhan di dalam Alkitab. Yang mana yang adalah nama Tuhan sesungguhnya? Nah, mari saudara kita lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab nama Tuhan.
Yang pertama tadi YHWH, kemudian Elohim, ada juga El, ada juga Elah di dalam bahasa Aram, ada El Shaddai, kemudian ada Adonai, ada Theos Krios di dalam bahasa Greka, dan Allah atau Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita lihat dari sekian nama ini, mana nama Allah. Nah, saudara, nama-nama Allah ini digunakan sesuai dengan konteks historis atau karakter Allah di dalam sejarah. Nah, semua nama ini adalah benar. Ini semua adalah nama Allah. Kalau kita melihat contohnya di dalam Alkitab ada kata Elohim. Nah, Elohim ini adalah sebuah nama yang menyatakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Elohim juga menandakan pluralitas atau jamak yang merujuk pada doktrin Trinitas. Dan ini muncul dalam kisah penciptaan Kejadian pasal 1 yang mengkonfirmasi keberadaan 3 pribadi kealahan dalam proses penciptaan. Nama ini juga selain digunakan dalam Alkitab dalam konteks penciptaan, juga sering digunakan dalam konteks kekuasaan dan keadilan. Kemudian ada nama El Shaddai yang artinya Allah yang maha kuasa dan maha pemberi berkah. Ada Adonai, arti Adonai itu adalah Tuhan atau majikan, menandakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tetapi dari semua nama-nama yang dituliskan, nama Allah yang primer itu adalah Tetragrammaton YHWH. Ini adalah nama personal yang menyatakan keberadaan dan kesetiaan Allah. Ini adalah nama yang paling sakral. Nah, kalau begitu, apa pengertian nama Allah, Aku adalah Aku? Nah, di dalam tradisi Yahudi dan juga teologi Perjanjian Lama, nama Allah yang kudus ini, YHWH atau Tetragrammaton YHWH ini berasal dari pernyataan I am that I am atau Ehye Asher Ehye, yang sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu Aku adalah Aku, atau bisa juga diterjemahkan Aku yang ada. Nah, menurut scholar Perjanjian Lama seperti John Walton di dalam The NIV Application Commentary, dia di sana mengatakan bahwa nama ini atau nama YHWH menandakan bahwa Allah adalah yang ada dengan sendirinya, yang mengatasi waktu dan ruang, dan yang setia menyertai umatnya dalam segala situasi. Jadi sangat jelas, sama seperti tadi, nama itu menandakan karakter atau sifat dari pemiliknya. YHWH ini menyatakan tentang siapa itu Allah. Gerald Hassel menekankan bahwa nama ini adalah pernyataan eksistensi Allah sebagai pribadi aktif dalam sejarah keselamatan manusia. Jadi bukan hanya yang ada secara metafisik, tetapi yang hadir menyelamatkan. Nah, kalau begitu apa pengertian jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan? Dan apa ganjarannya? Nah, saudara, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, atau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Lo Tisa Et Shem Adonai Eloheka Lashaf. Nah, saudara, kata ini berarti yang pertama, jangan menggunakan nama Tuhan untuk sumpah palsu. Kita bisa lihat contohnya di dalam Imamat pasal 19 ayat 12. Kemudian yang kedua, jangan mengklaim nama Tuhan tanpa hidup sesuai dengan karakternya. Artinya kita sering mengatakan nama Tuhan, kita mengkhotbahkan nama Tuhan, tetapi kita tidak hidup seperti karakter Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 500 di sana, Ellen G. White mengatakan, nama Tuhan harus diperlakukan dengan penuh hormat. Jangan sekali-kali diucapkan dengan sembrono atau tanpa perenungan. Bahkan dalam doa sekalipun, kita harus menghampirinya dengan rasa takut dan gentar. Keluaran pasal 20 ayat 7 bagian B mengatakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau kita melihat Imamat pasal 24 ayat 16, kita akan melihat bahwa Alkitab mengatakan ada hukuman mati bagi mereka yang melanggar kesucian nama Tuhan. Douglas Stuart mengatakan bahwa apa yang sementara dijelaskan ini adalah, atau apa yang dicatatkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 17,
bahwa Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, bahwa ini adalah sebuah atau salah satu dari sedikit perintah di dalam 10 firman yang tidak menyebutkan tentang pengampunan secara langsung, di mana ini menunjukkan betapa seriusnya dosa ini dalam pandangan ilahi. Sekarang kita pindah kepada pokok pembahasan 4 alasan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa 4 alasan Musa untuk menolak panggilan Allah? Yang pertama, alasan tentang dirinya sendiri. Siapakah aku? Keluaran 3 ayat 11 katakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yang kedua, alasan tentang siapa Tuhan. Siapakah engkau? Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Yang ketiga, alasan tentang kekhawatirannya akan apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana jika mereka tidak mempercayaiku? Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Alasan yang keempat, alasan tentang kemampuannya untuk bicara. Aku tidak fasih bicara, kata Musa. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itulah keempat alasan dalam penolakan Musa. Nah, mengapa Allah tetap memaksakan pilihan kepada Musa meskipun Musa sudah 4 kali membuat alasan untuk menolak panggilan Allah? Alasan-alasan penolakan Musa semuanya dapat dijawab oleh Allah. Hal ini membuktikan bahwa Allah sanggup memperlengkapi siapa yang dipanggilnya dan dia tidak pernah salah dalam memanggil dan memilih hambanya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 297 mengatakan, alasan-alasan ini pada mulanya datang dari perasaan rendah hati dan malu. Tetapi setelah Tuhan berjanji akan meniadakan segala kesulitan itu dan memberikan kepadanya sukses yang terakhir, maka dalih serta persungutan yang selanjutnya bahwa ia tidak layak menunjukkan bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan. Itu menyatakan adanya satu perasaan takut bahwa Allah tidak sanggup untuk melayakkan dia bagi tugas yang besar untuk mana Allah telah memanggil dia, atau bahwa ia, Tuhan, telah berbuat satu kesalahan di dalam memilih orangnya. Nah, sekarang apa pelajaran penting bagi kita dari kisah Musa yang menolak panggilan Allah meskipun akhirnya menerima? Yang pertama, yang dibutuhkan Allah dalam memanggil seseorang seperti Musa bukanlah kesempurnaan, tetapi iman dan kebergantungan total kepada Allah. Pelajaran yang kedua, Allah sabar dalam menghadapi penolakan, namun tegas dalam panggilannya. Pelajaran yang ketiga, kita mungkin punya ketakutan dan kekhawatiran menerima panggilan Allah, tetapi dialah yang akan menyanggupkan kita dan memperlengkapi kita bagi panggilannya. Dalam buku Ye Shall Receive Power halaman 257, pena inspirasi katakan, penyerahan dan kerendahan hati selalu menjadi ciri khas dari orang-orang yang telah Allah percayakan tanggung jawab penting dalam pekerjaannya. Panggilan ilahi kepada Musa di padang gurun membuatnya tidak bersandar pada dirinya sendiri. Dia menyadari ketidaklayakannya untuk posisi yang telah Allah panggil, tetapi setelah menerima panggilan itu, ia menjadi alat yang dipoles di tangan Allah untuk menyelesaikan pekerjaan terbesar yang pernah dipercayakan kepada manusia. The Signs of the Times 11 Agustus 1881 mengatakan juga, terlibat dalam pekerjaan seperti itu, orang yang lemah akan menjadi kuat, yang penakut menjadi berani, yang tidak tegas menjadi teguh dalam memutuskan. Masing-masing melihat pentingnya posisinya dan tanggung jawabnya, karena surga telah memilihnya untuk melakukan pekerjaan khusus bagi raja di atas segala raja. Sekarang kita melihat tema tentang sunat. Apa arti sunat? Mengapa harus disunat? Dan mengapa dalam peristiwa ini Musa hampir dibunuh oleh Allah hanya karena dia tidak melakukan sunat? Mengapa sunat begitu penting pada waktu itu? Mari kita lihat arti dari sunat. Sunat adalah tindakan memotong kulit katan anak laki-laki sebagai tanda lahiriah dari covenant, perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya menurut Kejadian 17
ayat 10-11. Tetapi ini bukan sekedar tindakan medis atau budaya. Ini adalah simbol penyerahan dan identitas umat pilihan Allah. Mengapa harus disunat? Sunat adalah syarat untuk mengambil bagian dalam berkat-berkat perjanjian yang Allah buat dengan bangsa Israel. Tidak melakukannya berarti mengabaikan perjanjian dan otoritas Allah. Sehingga tindakan itu sangat serius dalam konteks iman Israel. Dalam Earthman Dictionary of the Bible halaman 256 mengatakan, menurut kitab Kejadian, sunat pertama kali dilakukan oleh para bapak-bapak dan melibatkan semua laki-laki dalam rumah tangga, termasuk budak, bahkan orang asing yang tinggal di sana harus disunat agar dapat merayakan Paskah. Kejadian 34 ayat 13-24. Biasanya bayi laki-laki itu disunat pada usia 8 hari, Kejadian 17 ayat 12 dan Imamat 12 ayat 3. Lalu dia katakan, sunat menjadi tanda pembeda paling penting yang memisahkan orang Israel dari bangsa-bangsa sekitarnya. Ini merupakan persyaratan perjanjian Allah bersama dengan pengamalan Sabat dan juga hukum makanan. Sekarang kita lihat mengapa Musa hampir dibunuh oleh Allah hanya karena tidak menyunat anaknya. Sebagai pemimpin umat Allah, Musa diharapkan menunjukkan ketaatan total kepada perintah Allah. Mengabaikan sunat bagi anaknya menunjukkan ada kompromi dan ketidaktaatan yang melemahkan kewibawaannya sebagai seorang yang diutus oleh Allah. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 256 memberikan komentar. Musa ingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu perintah Allah. Ia telah lalai melakukan upacara sunat pada anak bungsunya. Ia telah gagal memenuhi syarat yang memungkinkan anaknya berhak menerima berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dan kelalaian semacam itu dari seorang pemimpin terpilih, mereka tak dapat tidak melematkan kekuatan perintah ilahi bagi umat. Dari kisah ini menegaskan bahwa ketaatan pribadi tidak bisa dikompromikan bahkan oleh seorang pemimpin rohani, dan bahwa pemimpin harus menjadi teladan di dalam ketaatan. Muncul pertanyaan, mengapa sunat tidak dipraktekkan lagi oleh umat Kristen? Nah, dalam perjanjian baru, sunat tidak lagi diwajibkan secara rohani bagi orang percaya karena Kristus telah menggenapi makna simbolis dari sunat. Sunat jasmani digantikan oleh sunat hati, penyerahan diri kepada Allah secara total, menurut Roma 2 ayat 28-29 dan Kolose 2 ayat 11-12. Para rasul termasuk Paulus menegaskan bahwa keselamatan bukan berdasarkan upacara lahiriah, tetapi iman kepada Kristus, menurut Kisah 15 ayat 1-11 dan Galatia 5 ayat 6. Maka, sunat tidak lagi menjadi tanda perjanjian umat Allah dalam konteks Kristen. Sebaliknya, iman, pertobatan, baptisan yang menjadi tanda keikutsertaan seseorang di dalam New Covenant atau perjanjian baru. Tapi hal yang perlu kita ingat, Paulus tidak pernah membuat larangan bagi orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang masih ingin terus melanjutkan praktek sunat. Dalam Dictionary of Later New Testament and its Development mengatakan, meskipun pada satu titik Paulus tampaknya menyangkal kelangsungan keabsahan ketaatan terhadap hukum Taurat, bahkan bagi orang Kristen Yahudi, Galatia 3 ayat 23-28, tetapi ia tidak sampai menyarankan agar mereka tidak melanjutkan sunat anak-anak mereka. Pernyataannya tentang adanya dua Injil, Galatia 2 ayat 7, menunjukkan bahwa ia mungkin saja merasa puas dengan gereja Yahudi yang terus melakukan sunat, tetapi ada catatan, asalkan hal itu tidak mengancam status orang-orang Kristen non-Yahudi yang tidak disunat. Tidak ada dalam pernyataan-pernyataan selanjutnya tentang hukum dalam kitab Roma yang menunjukkan adanya perubahan dalam pemikiran Paulus sehubungan dengan tema sunat ini.
Kita tiba pada pendalaman. Mengapa pada akhirnya Musa menerima panggilan Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan? Apakah karena Allah marah kepada Musa sesuai dengan Keluaran pasal 4 ayat 14? Nah, saudara, mari kita lihat. Apakah memang Musa takut karena kemarahan Allah? Kemudian dia meminta atau menerima panggilan ini. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 515, di sana dikatakan seperti begini. Ungkapan yang digunakan atau kata marah di dalam ayat ini, di sana dikatakan ungkapan yang digunakan kuat, tetapi mungkin tidak lebih dari sekedar bahwa Allah tidak senang. Jadi di sini bukan berarti Allah marah, tetapi menunjukkan bahwa Allah ini sementara merasa tidak senang dengan keputusan Musa. Di sana dikatakan selanjutnya, ia tidak menghukum Musa selain dengan membagi tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab Musa di antara kedua orang itu. Nah, apa artinya ini? Yang pertama, kemarahan Allah dalam Keluaran 4 ayat 14 bukanlah kemarahan destruktif atau penghakiman kekal. Melainkan ini adalah ekspresi ketidakpuasan Allah terhadap penolakan dan keraguan Musa yang terus-menerus. Kalau kita baca ini mulai dari Keluaran pasal 3 ayat 11, di sana Musa berkata, siapa aku ini? Ya, menunjukkan keraguan-raguan. Keluaran pasal 4 ayat 1, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Keluaran pasal 4 ayat 10, aku bukan pandai bicara. Jadi ada beberapa seri yang menunjukkan bahwa Musa ini sementara ketakutan atau menolak, atau dia ini sementara ragu akan panggilan ini. Nah, setelah beberapa kali Allah menegaskan janji penyertaannya dan memberikan tanda-tanda, Musa juga masih ragu. Oleh karena itu di dalam Keluaran pasal 4 ayat 14 ini dikatakan, maka murkalah Tuhan terhadap Musa. Tetapi seperti yang telah kita bacakan tadi, kutipan dari Bible Commentary, ia tidak menghukum Musa, melainkan dengan membagi tanggung jawab. Apa artinya ini? Mari kita lihat nomor 2. Artinya adalah Tuhan tetap setia dan memenuhi rencananya. Tuhan menegaskan bahwa dia tidak sendiri dan Allah menyediakan bantuan, yaitu Harun yang adalah kakaknya sendiri. Orang yang sangat dekat dengan dia. Kakaknya yang mungkin selama ini adalah pelindung dia pada saat dia besar di keluarganya. Harun adalah orang yang ditempatkan oleh Allah di sisi Musa untuk mengatasi kelemahan Musa. Di sini Allah juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan menyertai Musa untuk memimpin lidahnya. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran pasal 4 ayat 12. Saudara, di dalam cerita ini bisa saja Tuhan menyingkirkan Musa karena terus menolak dan terus meragukan. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Ia justru memahami kelemahan Musa dan menyediakan seorang yang akan menolong dia di dalam memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Di dalam cerita ini, Musa akhirnya menerima panggilan Allah bukan hanya karena takut akan murkanya, tetapi di dalam konteks ini, Musa kemudian menyadari bahwa Allah tidak akan mundur dari maksudnya dan juga Allah akan menyediakan penyertaan kepada Musa pada saat dia akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Nah, kalau begitu, mengapa Allah menyuruh Musa membebaskan bangsa Israel dari penindasan, tetapi Allah telah menginformasikan bahwa Allah akan mengeraskan hati Firaun? Apa maksudnya? Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa alasan kenapa Allah menginformasikan kepada Musa bahwa hati Firaun akan dikeraskan. Alasan yang pertama adalah supaya Musa tidak kecewa saat terjadi penolakan. Jadi ini adalah alasan Tuhan memberitahukan terlebih dahulu supaya ketika nanti pada saat Musa menghadap Firaun, Musa tidak kecewa dengan penolakan. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan kuasanya melalui serangkaian mujizat dan kemenangan. Jadi harus ada masalah di sana, tetapi masalah ini bukan untuk merendahkan Musa, tetapi Musa akan melihat bagaimana kuasa dari Allah yang akan membawa kemenangan.
Kemudian yang ketiga, penindasan selama 400 tahun ini harus disertai dengan penghakiman atas Mesir. Oleh karena itu, hati Firaun dikeraskan. Dan yang keempat, mengapa hati Firaun dikeraskan? Yang keempat ini adalah Allah yang Maha Tahu. Bukan Allah yang mengeraskan hati Firaun, tetapi Allah di dalam kemahatauannya telah melihat jika Firaun akan mengeraskan hatinya. Walter Kaisar mengatakan, Tuhan mengeraskan hati bukan sesuatu yang sewenang-wenang, melainkan sebuah proses hukum. Dan ini adalah respons ilahi kepada mereka yang telah mengeraskan hati mereka terhadapnya. Sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa bentuk semak terbakar kita umat percaya saat ini? Yang pertama, semak terbakar kita bisa berupa pertemuan kita dengan Tuhan dan ini bersifat sangat pribadi. Contoh, pengalaman pertobatan kita yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang kedua, semak terbakar bisa berupa panggilan Allah kepada kita untuk tugas pelayanannya. Contoh, saat kita dipercayakan tanggung jawab di gereja, apapun itu, atau saat kita dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan penginjilan, baik sebagai pembicara di KKR atau untuk tugas apa saja dalam penginjilan. Yang ketiga, semak terbakar bisa berupa pengalaman pahit yang kita alami untuk memurnikan iman kita. Contoh penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami untuk memurnikan dan meneguhkan iman kita kepadanya. Yang keempat, semak terbakar juga bisa berupa menggambarkan kemuliaan dan kekudusan Allah yang harus dihormati dalam sikap hormat, kerendahan hati, dan tunduk. Contoh, sikap kita dalam tempat perbaktian atau gereja haruslah penuh hormat, sopan, dan rendah hati kepadanya. Sekarang apakah betul jika kita menolak panggilan Allah saat ini untuk tugas pelayanan, kita tidak akan diberkati, bahkan menerima kutuk? Masalah kutuk dan berkat itu tergantung Tuhan. Tetapi pena inspirasi katakan dalam buku Ye Shall Receive Power halaman 257, seseorang akan memperoleh kekuatan dan efisiensi ketika ia menerima tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya dan dengan segenap jiwanya berusaha memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab itu dengan benar. Betapapun rendahnya posisinya atau terbatasnya kemampuannya, orang tersebut akan mencapai kebesaran sejati yang dengan riang menanggapi panggilan tugas dan dengan mengandalkan kekuatan ilahi berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan setia. Dia akan merasa bahwa dia memiliki tugas suci untuk berperang melawan yang salah, untuk memperkuat yang benar, untuk mengangkat, menghibur, dan memberkati sesamanya. Kemalasan, keegoisan, dan kecintaan akan persetujuan duniawi harus dikalahkan oleh panggilan yang tinggi dan kudus ini. Apa yang disampaikan di sini saudaraku ialah bahwa ada keuntungan besar ketika kita menerima panggilan Allah untuk tugas pelayanan khususnya berkat rohani, yaitu untuk melatih kita menghadapi peperangan iman setiap hari dan untuk mempersiapkan kita bagi kehidupan yang kekal. Sementara menolak panggilan Allah untuk pelayanan kita akan kehilangan berkat yang hanya bisa kita dapatkan dalam tindakan menerima panggilan Allah untuk pelayanan. Manuskrip 107/1908 mengatakan, hidup untuk diri sendiri berarti kebinasaan. Ketamakan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri akan memisahkan jiwa dari kehidupan. Adalah roh iblis untuk mendapatkan dan menarik bagi diri sendiri. Adalah roh Kristus untuk memberi, untuk mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Jadi marilah kita menerima panggilannya seperti Musa dan membiarkan Dia, Allah, membentuk kehidupan kita agar berkat-berkat rohani kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita mengikuti roh Kristus, yaitu untuk melayani sesama dan hidup dalam kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tolong kami oleh pertolongan Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami dimampukan mempraktekkan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami lemah dan berdosa, Tuhan ampuni, sucikan, tahirkan kami, dan beri kami kuasa yang asalnya dari sorga, supaya hari lepas hari hidup kami dibentuk oleh tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Pada hari yang Engkau kuduskan, hari Sabat, kami datang menyembah Engkau, oleh karena Engkau layak dipuji, disembah, dan dimuliakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu, oleh karena pada hari Sabat ini, kami boleh beribadah, boleh memuji namamu, dan sedianya akan dikuatkan lewat pemberitaan firman-Mu. Tetapi kami sepenuhnya mengakui bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Perbuatan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Tidak ada yang tersembunyi dalam pemandangan Tuhan. Tuhan maha mengetahui dan maha melihat. Oleh karena itu, ampunkanlah kiranya kami, agar kami layak datang kepadamu. Pada jam ini ya Bapa, kami berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan Pendeta Jimson Rantung, yang Engkau utus untuk menjadi hamba firman-Mu. Kiranya firman yang dikabarkan boleh menguatkan kami semua, agar lebih bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan balas berkat dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, dalam tanggung jawab pelayanan, dikaruniakan hikmat dan kuasa yang berlimpah-limpah, sehingga umat yang dilayani terberkati, hamba Tuhan dan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mengikuti ibadah ini dari mana saja. Mungkin ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa agar kiranya jamahan kuasa-Mu boleh menjadi bagian mereka. Mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, sehingga sahabat-sahabat yang akan datang, mereka boleh beribadah di rumah Tuhan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam berbagai-bagai pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan akan berikan jalan keluar, yang ragu imannya boleh diteguhkan, yang mencari kebenaran kiranya Tuhan menolong membukakan pintu-pintu kesempatan, supaya mereka boleh mengetahui kebenaran Tuhan dan segera mengambil keputusan sebelum terlambat. Berdoa untuk Cornelius Media, biarlah akan terus memberkati banyak orang, menjangkau yang belum terjangkau, sehingga akan semakin banyak umat yang menerima kebenaran, dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
percaya setia, ku percaya hidupku diberi buat yang lain. Ku tahu cinta kasih, ku tahu kejujuran, namun takkan cukup. Hanya dengan iman engkau pastikan berubah. Percaya Yesus, Dia hidup. Dengan iman kau dengar suara panggil, jaga langkahmu, kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang bayi tertidur lelap, dengan pengharapan membawa kabar baik untuk yang menderita. Oh, sungguh ajaib kuasanya dengan iman. Seorang menyeberang lautan, tak dengar suara kebebasan, hanya dalam mimpi. Salah seorang menderita, berduka dengan ratap tangis, ditinggal sang ayah, dan hatinya risau seakan menjadi lemah. Namun Allah kan memberikan kekuatan. Dengan iman kau dengar suara panggil, jaga langkahmu, kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang bayi tertidur lelap, dengan pengharapan membawa kabar baik untuk yang menderita. Oh, sungguh ajaib kuasanya dengan iman. Oh, dengan iman kau dengar suara panggil, jaga langkahmu, kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat kedamaian. Oh, sungguh ajaib kuasanya dengan iman. Dengan iman. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita sekalian. Pada Sabat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kerinduan kami pada Sabat ini, kiranya tuntunan Roh Kudus akan memenuhi kami semua, sehingga ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Di dalamnya pertumbuhan kerohanian kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran pada hari Sabat ini saya beri judul Pelajaran dari Tabga. Mungkin kita bertanya, apa itu Tabga? Kata Tabga berasal dari kata Yunani heptapegon. Kemudian dalam bahasa Arab
Tabiga, dan dalam bahasa Ibrani adalah Ein Shefa, yang artinya 7 mata air. 7 mata air. Ini adalah sebuah daerah yang terletak di pantai barat Laut Galilea di Israel. Dan ini diterima sebagai tempat mujizat di mana pernah dibuat oleh Yesus, yaitu ketika roti dan ikan itu digandakan. Dan kita boleh dapatkan itu dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44, Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Dan di sana ada pelajaran yang sangat baik sekali, yang sangat berharga ketika saudara dan saya merenungkan akan kisah ini. Jadi di Tabga ini, di tempat ini, lokasi ini, di mana Yesus pernah membuat mujizat. Di tempat ini juga ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus, dan sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pada sahabat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana peristiwa yang luar biasa ini. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang berharga, baik kepada mereka yang hidup pada saat itu, bahkan kepada kita yang hidup pada saat ini. Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sampai di sini kita melihat bagaimana kerinduan Yesus sendiri. Ketika orang banyak datang berbondong-bondong, mereka membutuhkan atau dapat memenuhi akan kebutuhan jasmani mereka. Dan Yesus melihat akan kebutuhan itu. Di ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita melihat bahwa makanan yang sangat terbatas, makanan yang sangat sedikit itu tidak cukup untuk memberi makan orang yang banyak itu. Pada ayat yang ke-10 dalam Yohanes 6, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kita lihat kembali ke cerita ini. 5 roti dan 2 ikan, apakah itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Dan ini baru laki-laki. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal secara manusia. Namun di dalam ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan di dalam ayat yang ke-12 kita melihat cerita ini. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kemudian mereka mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ini adalah suatu mujizat yang luar biasa yang Yesus tunjukkan ketika dia memberi makan orang yang banyak itu. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di dalam kisah mujizat yang dibuat oleh Yesus, roti yang sedikit itu sehingga orang banyak boleh makan dengan puas, dengan kenyang, mengingatkan kita semua bahwa di dalam Tuhan selalu ada kuasa. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup, dan ungkapan ini adalah ungkapan pertama yang diucapkannya, akulah, yang terdapat dalam Injil Yohanes. Ungkapan ini diucapkan dalam pembahasan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di dalam penyampaiannya, Yesus memberitahukan orang banyak, dia katakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Maka kata mereka kepadanya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Orang bertanya-tanya. Ketika Yesus menyatakan bahwa akulah roti hidup itu, memberikan satu pelajaran, memberikan satu penegasan bahwa di dalam Yesus, di sana ada berkat yang Tuhan tawarkan. Orang yang makan makanan secara jasmani pasti akan lapar, pasti akan membutuhkannya lagi. Tetapi orang yang akan makan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, dan itu yang diberikan Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup adalah sesuatu yang sangat penting. Sementara dia berusaha agar mereka beriman kepadanya, di saat yang lain, Yesus sementara berhadapan dengan satu tantangan untuk membuktikan dirinya. Ada banyak orang yang ikut menyaksikan mujizat tersebut, atau ketika mereka ikut dimanapun Yesus berada, dengan tujuan ada orang-orang yang ingin melihat dari sisi yang lain. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Lalu ia menambahkan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Orang-orang Farisi, orang-orang yang ikut menyaksikan bagaimana perbuatan atau tindakan-tindakan mujizat dari Yesus, mereka tidak percaya. Mereka lebih memilih percaya kepada nenek moyang mereka Musa. Sehingga mereka katakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Mereka tidak percaya, tidak meyakini bahwa kuasa itu ada pada Yesus. Tentu mereka bermaksud bahwa Musa telah memberikan mereka manna dari sorga. Tetapi di sini Tuhan Yesus harus mengoreksi kesalahpahaman mereka, bahwa dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa
yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Yohanes 6 ayat yang ke-32. Lalu dia terus berbicara dan berkata, karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia ini. Yohanes 6 ayat yang ke-33. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah yang memberikan roti itu. Allah yang adalah sumber dari roti itu, yang walaupun juga itu telah ada di zaman yang lampau, di zaman Musa, tapi segala sesuatu itu adalah pemberian dari Allah itu sendiri. Sekarang dalam meresponi permintaan mereka bahwa Yesus mengungkapkan klaim yang mengejutkan itu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Ini adalah intisari dari pekabaran dari Yesus. Saudara dan saya di dalam kehidupan setiap hari, ini juga boleh menjadi pelajaran yang sangat penting. Setiap kali kita datang kepada Dia, kepada Yesus, makan roti, kemudian kita boleh dikenyangkan, dan itu ada di dalam Dia. Tuhan katakan, barang siapa yang percaya, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Oleh karena Tuhan Yesus adalah jawaban dari keperluan setiap manusia. Tuhan Yesus dia memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Dikatakan bahwa dia memberikan makanan ini bukan hanya mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan memelihara akan kehidupan rohani dan memberikan hidup yang kekal. Pelajaran yang sangat baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang boleh kita dapatkan? Di dalam mujizat ketika Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan ini dan memberikan kepuasan kepada banyak orang, kepada 5.000 orang laki-laki, dan mereka merasa dipuaskan, mereka merasa kenyang oleh karena Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Pelajaran yang kita boleh dapatkan di dalam lokasi ini, di Tabga ini. Yang pertama adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan selalu rindu untuk mencukupkan akan segala kebutuhan saudara dan saya. Ketika orang banyak lapar, Yesus tidak membiarkan mereka pergi dalam keadaan yang lemah. Ia memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Allah peduli bukan hanya secara rohani, tetapi Allah juga peduli akan segala kebutuhan sehari-hari kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah rindu akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 367, Kristus tidak hanya memberi makanan bagi tubuh, Ia juga melimpahkan berkat-berkat rohani yang berlimpah. Mujizat roti dan ikan adalah pelajaran yang mendidik para murid agar mengerti bahwa mereka harus menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Setelah Tuhan memberkati kita, memberkati saudara, kita juga memiliki kerinduan dan kewajiban untuk boleh menyalurkannya menjadi berkat bagi banyak orang. Pelajaran yang kedua dari Tabga ini adalah berkat Tuhan
melimpah saat kita mau berbagi. Berkat Tuhan akan melimpah di saat kita mau berbagi. Seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan, bersedia menyerahkan apa yang ia miliki ini. Dia bersedia untuk memberikannya, dan Tuhan memakai anak kecil ini untuk menjadi berkat besar bagi banyak orang. Memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak menunggu kaya dulu, tidak menunggu berlimpah-limpah, baru kita mau apa? Baru kita mau memberi. Tuhan bisa menggunakan pemberian sederhana kita untuk bisa menolong banyak orang. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita lihat bagaimana Allah akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kerinduan segala zaman, buku yang sama halaman 370. Roti itu walaupun berasal dari seorang anak kecil, bertambah banyak di tangan Yesus, adalah berkat Kristus yang membuatnya cukup untuk banyak orang. Demikian juga berkat itu akan turun ke atas harta yang dipersembahkan kepadanya. Itu sebabnya pelajaran ini sangat penting bagi saudara dan saya. Untuk kita juga mau berbagi satu dengan yang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga dari tabga ini adalah syukur mendahului mujizat. Kadang di dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai manusia yang fana, kita lebih banyak mengeluh. Kita lebih banyak bersungut-sungut daripada kita bersyukur. Pelajaran yang kita boleh dapatkan di sini, ketika Yesus mengucap syukur sebelum roti dan ikan itu dibagikan, sikap hati yang penuh syukur akan mendahului pekerjaan besar Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ya, mengucap syukurlah. Ini pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, Tuhan mengajarkan kita tentang penata layanan. Bagaimana mengelola apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setelah semua orang kenyang, Yesus memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sisa dari makanan itu dan didapati 12 bakul penuh. Ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak akan boros dengan setiap berkat Tuhan. Kita akan menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes 6 ayat yang ke-12 firman Tuhan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Apa pelajaran kita boleh dapatkan? Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa tidak boleh ada pemborosan. Tidak boleh ada menghambur-hamburkan akan berkat yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang tidak berguna. Namun ketika Tuhan berkati, kita akan manfaatkan. Kita akan gunakan sebaik-baiknya setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan kita akan menjadi penata layan Allah yang setia kepadanya. Kemudian pelajaran yang terakhir dari cerita ini adalah Yesus adalah roti hidup itu sendiri. Mujizat ini menunjukkan bahwa Dialah roti hidup
yang memberikan kehidupan kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat yang ke-35 firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa dialah roti hidup. Ketika kita datang kepadanya, itu adalah satu tindakan yang Tuhan sangat rindukan di dalam kehidupan kita. Dan di sanalah Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan jaminan. Dan Tuhan akan memberikan keselamatan bagi setiap mereka yang dengan sungguh-sungguh mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Pelajaran pada Sabat ini memberikan pelajaran yang sangat baik. Pelajaran yang ada di Tabga, pelajaran yang ada di tepi danau atau Laut Galilea ini memberikan pelajaran yang sangat baik bagi saudara dan saya. Ketika Yesus menunjukkan mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tetap berharap kepadanya. Mari kita tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dan di sana ada berkat kehidupan dan keselamatan yang Tuhan akan karuniakan. Adalah doa kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada Sabat ini setelah kami boleh mempelajari pelajaran rohani apa yang telah terjadi di Tabga, di wilayah di sekitar Laut Galilea. Ketika Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan, memberi makan 5.000 orang bahkan lebih, mengingatkan kepada kami semua bahwa di dalam Yesus ada berkat, di dalam Yesus ada mujizat, dan di dalam Yesus ada kepuasan yang dapat diberikan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan di dalamnya ada keselamatan, ada berkat dan kepuasan bagi mereka yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga di dalam kehidupan kami, di mana kami akan serahkannya senantiasa kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda yang terindah
Indonesia.